Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ujardianto bersama dua rekan saya yaitu Muhammad Teten Purnamagiri dan juga Adi Nova Rusidi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang reserva dan res klien data sewa kos. Lalu selanjutnya, di sini ada database kos, di mana di sini ada struktur tabelnya yaitu ID sebagai integer dan juga sebagai primary key. Lalu selanjutnya nomor 2 ini ada nama sebagai varchar, jenis, status, harga, penyewa, KTP, dan juga telepon varchar juga. Lalu selanjutnya di sini kita sudah membuat koneksi ke dalam database, di mana untuk koneksinya ada hostname sebagai localhost, username-nya root, password-nya dikosongkan, database-nya sebagai host. Lalu selanjutnya untuk rooters-nya di sini kita sudah ada untuk menyalakan pemanggilan API-nya, di mana di dalamnya yang pertama ini ada API get cost index. Fungsinya ini untuk langsung ke API. Yang kedua ada API get cost by ID untuk menampilkan satu data saja. Yang ketiga ini ada API get cost juga add cost ini untuk menambahkan data. Yang keempat ada update cost ini untuk mengubah atau mengupdate suatu data. Dan yang terakhir ada get cost delete cost ini untuk menghapus data tersebut. Lalu selanjutnya ada model cost.php. Model cost PHP ini yang pertama ada public function get cost. Fungsinya ini untuk mengambil data dari tabel cost. Selanjutnya public function get cost by ID, di mana fungsinya ini untuk mengambil satu data saja. Lalu ada public function cost yaitu variabelnya data untuk menambah data baru. Selanjutnya ada public function put cost. Ini gunanya untuk mengambil satu data lalu diubah datanya. Yang terakhir ada public function delete cost atau del cost. Ini fungsinya untuk menghapus data di tabel. Lalu untuk selanjutnya akan diteruskan bersama rekan saya Muhammad Teten Purnamagiri. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian get cost, di mana di dalamnya ada public function construct yang itu untuk menjalankan model yang ada, di mana yang tadi sudah dijelaskan yaitu model cost. Yang kedua public function get yaitu untuk mengambil data dari table cost. Yang selanjutnya itu ada cost by ID untuk proses pengambilan hanya satu data saja. Di sini ada public function add cost itu untuk menambahkan data pada API, di mana di dalamnya ada ID yang akan diinput lalu dipost sebagai ID, nama, jenis, fasilitas, status, harga, penyewa, KTP, dan telepon. Untuk selanjutnya di sini tuh ada seperti execute, di mana apabila data berhasil dimasukkan atau data benar itu akan masuk ke dalam database dan mendapatkan pesan insert berhasil. Sedangkan jika datanya false itu akan gagal, tidak masuk ke dalam database dan mendapat pesan insert gagal. Untuk selanjutnya ada public function update cost put ID, di mana update ini untuk mengubah hanya satu data saja. Di sini ada jalurnya ke model cost, di mana dalamnya ada nama, jenis, fasilitas, status, harga, penyewa, KTP, telepon yang akan diubah datanya. Seperti sebelumnya di sini ada
execute-nya, di mana apabila statusnya benar maka data akan masuk ke dalam database dan update-nya berhasil, sedangkan jika tidak, data tidak akan berubah dan update gagal. Untuk selanjutnya ada function delete cost, di mana di sini function ini berfungsi untuk menghapus data berdasarkan ID-nya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mencoba tampilan dari API-nya. Untuk ininya kita coba masukkan linknya, karena sudah dicoba itu sudah ada. Nah, API-nya sudah jalan dan menampilkan data. Untuk selanjutnya kita coba di bagian postman-nya. Di sini kita menggunakan metode get untuk menampilkan data, lalu masukkan linknya, send. Data sudah berhasil ditampilkan. Untuk selanjutnya kita coba pada bagian menambah data, di mana di sini kita menggunakan post, lalu di sininya add. Pada bagian bodinya kita menggunakan form data. Kita masukkan ID, lalu ininya sama, untuk statusnya kita kosongkan saja. Ininya kita hapus. Dan teleponnya juga dihapus saja. Lalu kita send, statusnya true, pesannya insert berhasil, data berhasil ditampilkan. Kita coba cek pada bagian Google Chrome-nya. Data sudah dimasukkan atau ditambahkan. Untuk selanjutnya akan dicoba pada bagian edit-nya. Kita coba update dengan masukkan ID yang barusan dimasukkan. Di sini metodenya put. Lalu untuk bodinya kita form URL encode. Yang tadinya kosong kita masukkan jadi disewa. Ini isi. KTP-nya. Lalu teleponnya. Kita coba. Statusnya true, update berhasil. Kita coba cek lagi di Google Chrome yang tadinya kosong. Data sudah berhasil dirubah atau dikosongkan. Untuk selanjutnya kita akan menghapus data yang barusan diubah. Kita metodenya rubah URL-nya jadi delete. Untuk metodenya kita delete. Kita coba send. Status true, pesan delete berhasil, berarti data sudah berhasil dihapus. Kita coba reset. Nah, data sudah menghilang. Untuk selanjutnya pada bagian REST client-nya, di sini sudah disediakan tes API untuk controllernya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk REST client dari sewa kos, di mana di sini sudah ada untuk controllernya tes API dengan kelas tes API. Lalu ada function index dengan untuk digunakan untuk mengeload bagian view ketika controller ini dipanggil. Untuk selanjutnya ada function action yang akan membackup semua aksi pada bagian yang akan dilakukan, seperti aksi menambah data, aksi mengedit data, aksi menghapus data,
dan aksi untuk menampilkan data. Untuk pertama di sini ada aksi untuk menghapus data, di mana untuk API URL ini dia menuju ke localhost API delete dengan menggunakan mengambil ID yang akan dihapus. Untuk yang kedua itu ada data action edit. Untuk URL API-nya sama seperti sebelumnya, dia akan ngeload ke cost API untuk mengupdate, di mana di dalamnya ada data, nama, jenis, status, harga, penyewa, KTP, telepon, dan ID yang akan diubah. Untuk selanjutnya ada fetch single, di mana fetch single ini digunakan untuk mengambil salah satu data saja. Seperti apabila kita ingin menghapus atau mengubah data itu, yang akan digunakan itu hanya satu data saja, tidak langsung semuanya. Yang selanjutnya ada data action insert, di mana insert ini digunakan untuk menambah data. Untuk form datanya ada nama, jenis, status, harga, penyewa, KTP, dan telepon. Kenapa ID tidak masuk? Karena ID itu sebagai auto increment primary key, jadi dia data yang tidak dapat disamakan, makanya di sini tidak masuk. Untuk selanjutnya ada data action fetch all, di mana untuk API URL-nya di sini menuju ke localhost API. Untuk fetch all ini dia udah digunakan untuk mengambil semua data lalu dikirim kepada tabel untuk penampilan data di aplikasi. Nah, ini untuk pada bagian pengiriman datanya, yaitu ada nama, jenis, status, harga, penyewa, KTP, telepon. Dan untuk selanjutnya ada dua tombol buton seperti edit dan delete, dimana untuk edit ini untuk mengubah data nantinya, dan delete-nya untuk menghapus data. Apabila tidak ada data pada database, maka data tidak akan ada yang tampil dan di bawahnya akan muncul tidak ada data. Ini akan melanjutkan presentasi dari Giri. Di sini saya akan menjelaskan tentang API View. Karena API View ini lebih ketampilan, jadi di sini mungkin ada HTML-nya, terus ada juga di sini CSS-nya. Nah, untuk H3 tengahnya itu ada nama si sistemnya ya, si aplikasinya data sewa kos. Nah, terus titelnya ini ada kos Mutiara Indah. Nah, di dalam tampilannya itu ada tabel yang berisikan nama, jenis, status, harga. Maaf, Giri, tolong agak di-scroll. Oke. Ada harga, penyewa, KTP, nomor telepon, dan edit delete. Nah, ini akan muncul di tampilannya. Nah, untuk di bagian tadi kan kita membahas ada nama, ada jenis. Nah, ini dijabarkan lagi dan dibuat ke dalam suatu sistem yang akan nge-link ke database. Nah, ini ada datanya nih. Seperti contohnya, saya sebutkan saja ada nama, inputnya itu adalah teks, name-nya itu nama, ID itu nama, terus span-nya itu nama error, class, text, banner. Nah, ini ini contoh untuk penginputannya nih, bisa dilihat saja. Nah, lanjut kita ke menu model footer. Oke, kita masuk ke script-nya. Nah, ini script di sini ini menampilkan data, karena dia kan
ngepost untuk menampilkan datanya, data dari semua elemen yang di atas, ada kayak nama, kayak gitu ya, nomor KTP. Lanjut ya. Nah, di sini juga ada tambah data, ada insert, ada show. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Giri di awal tuh ada yang namanya update, ada yang namanya tambah gitu kan, insert gitu. Nah, kita lanjut lagi ke bagian datanya. Kalau misalkan jadi nanti kalau datanya itu masuk, dia akan memberikan tanda sukses message-nya gitu kan. Kalau misalkan dia error, maka sistem akan mengeluarkan data error-nya, misalkan contoh error nama, error jenis, error status, error harga, error penyewa, KTP dan lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada form edit-nya. Mungkin edit itu jadi sama seperti update. Ini contoh ini script untuk link-nya dan ke API-nya. Terus lanjut lagi bagian delete. Nah, di bagian delete juga ada konfirmasi yang namanya yakin untuk menghapus data ini. Ketika yakin, dia akan menghapus data yang kalian ingin hapus. Terus jika tidak yakin, berarti kalian tinggal tekan no, terus dia akan kembali lagi ke tampilan awal. Oke. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Untuk selanjutnya dicoba dalam penjalanan aplikasinya. Dipanggil dari linknya localhost lalu panggil nama controllernya. Dan di sini sudah tampil data yang sudah ada, dimana di sini ada title, titelnya bernama cost, dan judul dari data ini namanya data sewa cost. Untuk di sini ada nama dari nama tabelnya. Nama tabel pada tampilan ini namanya Cost Mutiara Indah. Di dalamnya ada nama, jenis, status, harga, penyewa, KTP, nomor telepon, lalu bar aksi ada edit dan delete. Untuk yang pertama akan dicoba dalam menambahkan data, di mana di dalamnya ada form tambah data, nama kita masukkan, lalu dicoba add. Apabila batal bisa diklik kembali. Dan di sini sudah tambah datanya, yaitu kontrakan A07. Lalu untuk edit datanya kita akan coba yang tadinya penyewanya kosong menjadi disewa, yang statusnya kosong. Status
Lalu jika sudah diisi semua, untuk batal dapat diklik kembali. Jika jadi, maka bisa diklik edit. Lalu mendapat respon, data ditambahkan dan data sudah berubah. Untuk selanjutnya kita coba pada function delete untuk menghapus data. Ketika kita sudah klik delete, data tidak akan langsung dihapus, namun akan muncul konfirmasi yakin atau tidak. Jika kita tidak jadi menghapus data, maka kita klik cancel. Namun kita jadi, maka kita klik OK dan data sudah terhapus. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penjelasan sebelumnya dan banyak kekurangan yang kami buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.